Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi bihi na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Pertama dan utama, selalu tak bosan-bosan kita akan jadikan kalimat tasyakkur, kalimat syukur dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan ucapan hadiah terbesar pengampunan hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya ucapan syukur kita kepada Allah lahir dari lubuk sanubari kita yang terdalam. Atas refleksi kenikmatan yang Allah berikan begitu besar dan berharga dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga begitu berharganya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehari-hari. Dalam Al-Quran Allah menantang kita untuk menghitung nikmat tersebut, dan sudah bisa dipastikan kita tidak akan mampu untuk wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kiranya kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu menghitung. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala dengan nada mempertanyakan kepada kita, adakah kenikmatan yang kita dustakan, kenikmatan yang setiap hari kita peroleh. Dalam surat Ar-Rahman, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka kenikmatan Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Jadi jemaah rahimakumullah, sekecil apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka kompensasinya harus kita syukuri. Sepakat ulama, cara mensyukuri nikmat Allah adalah bitta'ah, dengan mentaati perintah Allah. La syukra illa bitta'ah. Tidak ada ungkapan syukur seorang hamba kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, ulama merefleksikan syukur itu wa alla tasta'ina bi syai'in min ni'amillah. Syukur itu kalian tidak mengeksploitasi kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian dalam rangka maksiat kepada Allah. Jadi syukur itu adalah dua mata poin yang berbarengan antara taat dan meninggalkan maksiat. Ketika seseorang sudah mampu mewujudkan dalam hidupnya taat kepada Allah dan kemudian tidak bermaksiat kepada Allah, berarti dia adalah hamba yang bersyukur. Salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini pembahasan kita akan membahas berkenaan dengan firman Allah. Tafsir tematik kita yaitu berkenaan dengan orang-orang yang menjadi mahram kita. Karena memang kita hidup ini harus mengerti benar, khususnya kaum wanita, begitu juga kita ajarkan kepada anak-anak kita yang perempuan. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, "Addibu ala banatikum surat al-Maidah wal Nisa." Didiklah anak-anak perempuan kita, yaitu dengan mempelajari surat An-Nisa dan surat Al-Maidah. Jadi seorang bapak itu berkewajiban bagaimana memberikan pemahaman kepada anak perempuannya tentang surat An-Nisa dan surat Al-Maidah. Ulama beda pendapat.
Di antara yang mencolok Imam Syafi'i mengatakan di antaranya kenapa harus perempuan yang diajarkan di surat An-Nisa dan surat Al-Ma'idah? Karena di dalamnya banyak berbicara tentang hukum tentang perempuan. Tentunya berdampak kepada laki-laki. Di antaranya adalah dalam surat An-Nisa ayat 23 yang akan menjadi pembahasan kita. Dan ini juga kita sebagai kaum laki-laki harus mengerti siapa yang menjadi mahram kita. Yaitu mahram adalah pemahaman yang ulama memberikan definisi tentang mahram itu. Segala sesuatu yang menjadi haram bagi kita untuk kita melakukan 3 hal: pernikahan, kemudian melihat aurat, dan kemudian haram bagi kita juga diantaranya kita membagi warisan kepada orang tersebut. Yang mahram bagi kita memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah karena mahram dari segi aspek nasab. Ada pertalian persaudaraan, hubungan persaudaraan, saudara, satu rahim, satu kandung. Ada kaitan famili dengan kita itu disebut mahram. Yang kedua mahram karena hubungan pernikahan. Yang ketiga adalah mahram karena hubungan persusuan, sebagaimana dalam surat An-Nisa di ayat 23 yang kita akan belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum. Diharamkan atas kamu. Hurimat 'alaikum, diharamkan atas kamu, maksudnya apa? Itu semua tafsir yang saya baca, tafsir Tabari, Ibnu Katsir, tafsir Munir, Wahbah Zuhair, semua tafsir Jalalain, tidak ada pendapat yang dimaksud diharamkan di situ adalah haram hukumnya menawi. Kita nikah, nanti berkembang ulama di situ. Enggak hanya nikah, yang diantaranya adalah dibolehkan kita itu melihat auratnya, aurat yang muakkatah. Aurat itu ada 2 nanti. Aurat yang muakkad, yang tidak abadi dan abadi. Itu pembahasan fikih tentang mahram panjang. Diharamkan bagi kalian, ibu-ibu kalian. Ibu kita maksudnya bukan itu. Maksudnya kita nggak boleh nikah dengan ibu kita. Itu mahram semua. Wa banatukum, anak-anak perempuan kita juga nggak boleh. Jelas itu mahram semua. Bahkan semua agama mungkin mengajarkan demikian. Kemudian wa ammatukum, yaitu saudara-saudara kita yang perempuan. Wa akhwatukum, saudara-saudara kita yang perempuan. Wa ammatukum, saudara-saudara bapak kita yang perempuan. Ammah itu saudara bapak kita yang perempuan. Siapa itu? Bibi. Jadi bibi kita adalah mahram kita. Mahram kita. Yang otomatis aurat yang boleh muakkad, yang muakkad, yang abadi, boleh kan dilihat? Aurat ada yang tidak abadi dan abadi. Aurat yang tidak abadi adalah aurat seperti kaum perempuan itu adalah wajud dan belakang. Ya. Aurat yang abadi batas leher ke bawah sampai lutut perempuan. Berarti kalau dia mahram kita, leher ke atas boleh dilihat, leher ke bawah nggak boleh, sampai lutut perempuan. Misalnya seorang anak perempuan dengan bapaknya boleh melihat dari leher ke atas, boleh lihat dari lutut betisnya ke bawah, boleh. Tapi kalau seandainya leher ke bawah, dia nggak pakai baju, tetap nggak boleh. Karena itu mahram yang sifatnya adalah tidak abadi. Begitu Pak sekalian. Terus wa khalatukum. Tadi ammatukum, saudara-saudara bapakmu yang perempuan. Khalatukum, saudara-saudara ibumu yang perempuan. Kalau saudara-saudara ibu kita yang perempuan berarti siapa? Bibi kita juga. Bibi dari bapak kita, bibi dari ibu kita.
dia juga mahram. Terus wa banatul akh, anak perempuan dari saudara kandung laki-laki kita. Berarti siapa? Hah? Keponakan. Gak ada khilaf ulama. Ulama gak ada khilaf bahwa yang namanya kita, kalau kita ini saya, semua dengan keponakan kita yang perempuan itu adalah mahram kita. Gak boleh kita nikahin. Ketika turun surat tentang zihar itu surat Mujadah. Satu ketika, bukan surat zihar, surat tentang surat An-Nisa di ayat ketiga yang berbicara tentang bagaimana mengelola harta anak yatim. Aisyah berkata kronologi ayat itu, ada seorang wali, dia memelihara keponakan yang perempuannya cantik, hartanya banyak, karena tergiur, karena dia tidak ingin keponakan yang perempuan itu yang berada dalam pengasuhannya itu dinikahi orang lain memiliki harta dan kecantikan. Dia tertarik, dia ingin nikahkan. Maka turunlah surat An-Nisa yang membolehkan, membolehkan engkau nikah 1, 2, 3, 4 orang. Engkau tidak mau berbuat adil. Tapi hadis itu bukan menyatakan bahwasanya boleh nikah dengan keponakan. Kalau kita tidak belajar al-nasikh wal mansukh, ilmu yang berkaitan dengan mana ayat yang dihapus dengan ayat yang lainnya, mana hadis yang dihapus dengan ayat, maka kita tidak akan tahu kronologi surat An-Nisa ayat 3 itu. Asbabun nuzulnya, ada seorang paman ingin menikahkan keponakannya. Kalau kita nggak belajar, berarti boleh. Padahal tidak. Dia dinasa oleh ayat Quran tentang ayat ini, surat yang kita baca ini. Wa banatul akh, bahwa yang namanya keponakan kita dari saudara kandung kita yang laki, haram untuk kita nikah. Wa banatul ukhti, begitu juga anak-anak perempuan dari saudara kandung kita yang perempuan. Keponakan dari saudara kandung kita perempuan juga sama, haram hukum kita. Berarti ya, kalau di keponakan kita sebagai paman, kalau dia buka aurat, boleh atau tidak? Ya, boleh. Ponakan itu, saya punya keponakan yang perempuan, maka saya lihat auratnya boleh, tapi ingat aurat yang ya, yang dari leher ke atas dan dari lutut ke bawah, betis masih boleh. Tapi kalau udah semuanya kagak boleh. Karena aurat kalau kita nggak belajar bagaimana perbedaan ulama itu aurat itu yang mana ya? Kalau perempuan adalah auratnya yang abadi adalah telapak tangan. Kalau laki-laki dari mana? Ya, Baina sutra, itu dari lutut dari pusat sampai lutut ke bawah. Terus siapa yang boleh melihat aurat laki-laki? Yang boleh melihat ya orang-orang yang mahram. Itu aurat yang boleh dilihat, yaitu dari lutut ke bawah. Antara lutut sampai pusar itu boleh dilihat. Tapi kalau udah semuanya kagak boleh. Bahkan sesama laki-laki. La yanzuru rajul ila auratir rajul. Rasulullah mengatakan tidak boleh melihat seorang laki-laki, aurat seorang laki-laki. Yang dimaksud hadis itu bukan aurat yang mu'aqqad, tapi aurat kemaluannya, termasuk pahanya. Jadi kita seorang laki-laki lihat paha laki-laki nggak boleh, karena paha itu bagian dari aurat laki-laki. La yanzuru rajul ila auratir rajul. Karena kita nggak paham ini. Bapak sekalian, Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Afaq mengatakan bahwasanya la yaqbalullahu sawtakum wa la adlakum ma damat rajulun yanzur Allahu ila akhar. Seseorang itu ibadah sunnah wajib itu kata Imam Nawawi. Baru makmul nggak diterima kalau seandainya auratnya masih kebuka. Auratnya masih kebuka. Yang laki-laki perlu paham. Ya Pak Ustaz, emang nggak boleh pakai celana pendek? Nggak boleh, kecuali di rumah. Bahkan Pak sekalian, al-haya'u minal iman, kita malu aja dari sebagian iman. Jadi di depan istri kita aja kalau seandainya nggak penting banget. Kalau bisa ya kita paha kita jangan kelihatan. Malu. Jadi begitu Pak sekalian. Terus selanjutnya, wa banatul ukhti ponakan, wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu
yang menyusui kamu. Di sini artinya adalah ibu susuan. Ibu susuan. Siapa ibu susuan? Kalau di tradisi kita itu memang kalau ada anak lahir kemudian disusui oleh orang lain, belum menjadi tradisi kita. Tapi di zaman Rasulullah SAW menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan seorang anak lahir itu disusui oleh orang lain. Menjadi kebiasaan. Dan itu masyhur. Tidak ada ayat atau hadis yang munasab yang menghapus tentang tradisi syariat dibolehkannya kita menyusui anak kita disusui oleh orang lain. Umur rodo'ah ibu susuan. Dan ketiga anak baik laki-laki perempuan disusui oleh seorang ibu, ulama beda pendapat. Selain mazhab Imam Syafi'i, kalau mazhab Imam Syafi'i 3 kali. Susuannya 3 kali. 3 kali itu ukurannya adalah 3 hari. Kalau selain mazhab Imam Syafi'i sekali aja sehari disusui udah umur udah ibu susuan. Yang berarti jatuh hukum kepada ibu yang menyusui kita yang 3 hari tersebut, maka dia menjadi mahram kita. Mahramnya, kalau anaknya laki-laki mahramnya. Bahkan mbak sekalian, semua yang terkait dengan nasab ibu susuan kita juga nasab mahram. Misalnya dia punya anak perempuan, yang disusui kita laki-laki, maka berarti kita dengan anak ibu susu kita menjadi mahram, nggak boleh nikah. Coba sekalian, tradisi kita ada anak lahir disusui orang lain. Enggak. Kalau saya menyarankan begitu. Jadi kalau saya punya anak murid tuh Pak, ya, kemudian istrinya tidak ada air susunya, atau ketika dia melahirkan anak, dia tidak dirawat rumah sakit karena terjadi komplikasi penyakit. Ada satunya ponakan belum lama dirawat sampai berbulan-bulan, anaknya baru lahir selamat anaknya. Terus kemudian cari ibu susuan. Jangan jadi saudara loh. Jangan takut jadi saudara, bagus jadi saudara. Jadi banyak saudara justru bagus. Dan itu di dalam Al-Quran dianjurkan. Wa antastardi'u khairul lakum. Dan engkau mencari ibu susuan untuk bayimu itu lebih baik. Karena ternyata Pak, ketika dia tidak ikut saran saya disusui dengan susu sapi, dengan susu instan, akhirnya berkali-kali bolak-balik masuk rumah sakit. Kenapa anak yang baru lahir perlu susu manusia, bukan susu hewan. Yang dibutuhkan itu adalah susu manusia. Makanya Al-Quran memerintahkan, karena tidak ada duanya itu yang namanya susu manusia. Terus berkembang, gimana Pak Ustaz seandainya tidak disusuin langsung, tapi air susunya kita upah, kita beli. Ada seorang ibu, dia lagi punya anak, nyusuin anak, air susunya aja gimana Pak Ustaz? Itu kan begitu pertanyaannya. Sepakat ulama, termasuk diantaranya adalah umur rodoh. Karena kalau bukan semata-mata dia dekat menjadi belayan dia gitu, disusuin, tapi substansi umur rodoh itu adalah susunya itu. Karena susu itu adalah minad dam. Ya susu itu dari darah. Susu itu darah yang kemudian memutih. Dalam Al-Quran itu susu itu kan disebut dari dua lubang dada dan lubang kemaluan. Disitulah kata Rasulullah ada darah dan disitulah jadi susu, memproduksi susu. Jadi substansinya adalah air susunya itu. Sekalipun kita upah orang, kita beli susunya dan kemudian kita susuin kepada anak kita, harus kita tandain tuh siapa orang yang kita beli susunya, maka dia menjadi umur rodoh anak kita, ibu susu anak kita. Coba sekalian. Kemudian selanjutnya wa ummatuhum lati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Begitu juga anak-anak perempuan yang menjadi anak kandung ibu susuan kita. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu istri kalian. Kalau ibu-ibu istri siapa berarti? Mertua kita. Mertua kita. Kita punya istri. Nah istri kita punya ibu, itu mertua. Kemudian gimana seandainya istri kita udah meninggal? Apakah mertua kita boleh kita nikahi? Boleh nggak? Tidak.
Jadi nasab perkawinan kali ini. Kalau ini adalah nasab perkawinan. Nasab yang akibat dari perkawinan. Nasab akibat dari perkawinan abadan selama-lamanya juga tak boleh kita nikahin. Istri kita udah meninggal. Kemudian mertua kita cantik, masih muda pula. Kita tertarik, nggak boleh. Karena dia makhluk kita. Selama-lamanya nggak boleh kita nikahin. Sekalipun istri kita sudah meninggal. Kemudian waraba'ibukumul lati fi hujurikum. Dan anak-anak asuh kamu yang ada di kamar kamu, min nisaikumul lati dakhaltum, dari istri kamu yang kamu campuri. Kamu telah masuk ke dalam. Anak-anak asuh kamu. Siapa masuk ke raba'ib? Raba'ib ini adalah anak tiri. Anak tiri yang kita asuh dari istri yang udah kita masukin. Kita masukin itu udah digaulin. Jadi kalau kita nikah sama janda, dia punya anak, kita udah setubuhin, maka anaknya berarti adalah mahram kita. Anak tiri mahram. Kemudian ibunya udah meninggal, istri kita udah meninggal, dia punya anak tiri cantik pula, bolehkah kita nikahin? Abadan selama-lamanya. Sekalipun istri kita sudah meninggal, anak tiri selama-lamanya tetap menjadi anak tiri. Yang hubungannya adalah nasab pernikahan dan tidak boleh kita nikahkan. Tapi di sini ada bahasa dakhaltum fihinna, yang telah kamu masuk ke dalamnya, kamu setubui. Terus ulama sepakat gimana seandainya kita nikah dengan janda punya anak, kemudian belum kita campuri bercerai. Sepakat ulama. Bahkan hadis ini ayat selanjutnya coba lihat di situ. Fa illam takunu dakhaltum fihinna, sekiranya kalian belum bercampur, belum bersetubuh dengan istri, dengan janda itu. Janda. Kemudian fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa kita itu menikahi anak tiri kita. Boleh, halal. Jadi nikah sama janda, ada nggak kasus? Kita nih seorang nikah itu belum sempat kumpul udah cerai. Banyak, ada nggak kasus? Ada ya, banyak kasus. Kalau ada dan kemudian belum kumpul kita bercerai, kemudian meninggal dunia dia, mantan istri kita yang belum kita setubuhi, dia punya anak wanita cantik, kita tertarik dan dia mau pulang dengan kita nikahin, halal dengan catatan belum bersetubuh. Kemudian siapa lagi? Wa halailu abnaikum alladhi nafi'at min aslabikum. Halail itu orang-orang yang halal dari anak kamu. Min aslabikum, dari surbi kamu. Maksudnya adalah istri dari anak kandung kita yang laki-laki. Halail itu istri dari anak kandung kita laki-laki. Siapa jadi? Mantu kita. Kita punya anak laki-laki, dia punya istri, dia mantu kita. Itu juga mahram. Aurat dia boleh kita lihat. Aurat yang boleh dilihat, wajah, muka, rambut, dari leher ke atas dan tutup ke bawah. Boleh dilihat, kita nggak apa-apa. Dan kalau seandainya anak kita sudah meninggal, juga menjadi nasab perkawinan yang selama-lamanya nggak boleh kita nikahin. Kita punya mantu, anak kita juga sudah meninggal, selama-lamanya nggak boleh kita nikahin. Hukumnya haram, karena dia adalah mahram kita. Selanjutnya, wa anta tajma'u bainal ukhtaini ila ma qad salaf. Yang menjadi mahram kita adalah engkau mengumpulkan di antara dua perempuan saudara kandung. Maksudnya gimana? Kita punya istri dua-duanya itu saudara kandung. Hukumnya haram, nggak boleh. Nggak boleh. Kita nikah sama seorang wanita cantik, kita nikahin. Pokoknya lebih cantik lagi, tertarik sama kita, demen pula, suka sama kita nikahin lagi, boleh nggak? Nggak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtaini hukumnya haram. Itu mengumpulkan dua perempuan adik kandung dalam satu rumah tangga, hukumnya haram, nggak boleh. Menjadi boleh kalau salah satu di antaranya meninggal dunia. Kita nikah sama seseorang perempuan, dia meninggal dunia, ternyata punya kembaran. Akhirnya kita lamar, mau, boleh nggak? Boleh. Nah, dari sini berkembang sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, mbak sekalian, bahwasanya termasuk diantaranya adalah bibi dari istri kita. Kita kumpulin, kita punya perempuan ya, kita nikah sama perempuan, jatuh cinta lagi, pengen poligami dengan bibinya.
Nggak boleh juga. Di ayat ini tidak ada, tapi berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Bahwasanya, Pak sekalian, Rasulullah SAW di sini bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW, yujma'u bainal mar'a wa ammatiha wa la bainal mar'a wa khalatiha. Tidak boleh perempuan dihimpun dalam perkawinan antara saudara perempuan dari ayah dan ibu. Ini sama pipinya juga tidak boleh. Nah, kembali ke sini Pak sekalian sebentar. Ya ada mahram. Lihat di situ. Di situ ada saya. Saya kita. Saya kita. Kemudian saya ada pernikahan suami istri. Ke kanan suami. Terus ke atas ada ayah ibu. Ke atasnya lagi ada kakek. Saya ke atas ada ayah ibu. Nah, ayah ibu ini ke kiri dia punya saudara, paman atau bibi. Warnanya hijau. Hijau itu maknanya makhluk nasab. Paman atau bibi kita, saudara dari ayah ini, maka dia punya istri atau punya suami kalau bibi kita, maka menjadi bibi paman. Dia warnanya merah, berarti bukan makhluk. Jadi istri atau suami dari paman kita itu bukan mahram. Merah warnanya. Ya. Terus dia punya anak ke bawah. Namanya sepupu. Namanya sepupu, Pak sekalian. Sepupu. Nah, di dalam ayat ini ada nggak bahasa pengharaman tentang sepupu? Tidak ada. Jadi sepupu itu adalah bukan mahram kita. Siapa sepupu? Sepupu itu adalah antara anak dua saudara. Kalau kita punya saudara kandung, misalnya kita laki-laki ini, atau seorang perempuan, dua perempuan saudara kandung, anak adik dan kakak, dia punya anak dua-duanya. Nah, anak dua-duanya itu sepupu. Kita punya adik perempuan, adik-adik lagi kita lagi perempuan, perempuannya adik kita itu punya anak, maka sepupu. Sepupu itu bukan mahram. Boleh nggak nikah sepupu? Ini yang penting. Sepupu boleh nikah nggak? Boleh. Sepupu boleh. Belum lama tuh kakak saya sama adik saya musyawarah. Tidak izin ke saya karena dia sepakat anaknya mau dinikahin. Boleh nggak? Katanya. Karena kakak saya makanya firman boleh nggak? Saya nggak boleh. Nggak apa-apa. Karena ya itu tadi mungkin kalau orang-orang dulu khawatir warisannya jatuh tangan orang, akhirnya sepupu dinikahin. Begitu ya. Tidak apa-apa sekalian. Tidak apa-apa. Kemudian akhirnya anak kita nggak mau. Kalau tradisi kita ya begitu. Anaknya nggak mau. Kenapa? Ya sama saudara. Masa nikah anaknya belum paham agama. Ya udah nggak jadi karena anaknya nggak mau. Tapi dibolehkan sepupu dibolehkan dan bukan mahram sepupu. Sekalian. Termasuk diantaranya adalah anak dari paman. Kemudian ada ke kanan, ada ipar. Nanti lihat aja. Siapa ipar itu? Ipar adalah mahram, bukan mahram. Saudara ipar, saudara misal, ponakan misal, bukan mahram kita. Jadi kita nggak boleh lihat auratnya. Kita kasih tahu tuh kepada mereka kalau mereka buka aurat di depan kita. Ente sekalipun ipar saya, mau misal saya, tetap nggak boleh saya lihat aurat. Kasih tahu, kita ajarin. Begitu juga kita ajarin kepada anak-anak perempuan kita kalau dia menjadi misan daripada orang lain, jangan kelihatan aurat. Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena berdosa hukum. Kita tidak kasih tahu kita berdosa. Karena kebodohan dia tidak berdosa. Tapi kita yang tahu kita nggak kasih tahu maka kita menjadi berdosa. Nah itulah Bapak sekalian, nanti tinggal belajar saja. Terus kemudian tambahan lagi di sini diantaranya adalah wal muhsanatu minan nisa, dan diharapkan juga di ayat 24-nya itu kamu mengawini wanita yang bersuami. Wal muhsanatu minan nisa di ayat 24-nya tadi 23, yaitu mengawini wanita-wanita yang bersuami. Tidak boleh. Banyak terjadi banyak. Nauzubillah min dzalik. Kedua-duanya nggak paham. Yang laki nggak paham, yang perempuan nggak paham. Yang perempuan nggak paham dia masih bersuami. Dia anak udah bercerai padahal belum bercerai.
belum bercerai. Cuma karena waktu saja dia tidak lama bertemu, sudah tidak lama bertemu, tapi belum sah bercerai, dia nikah lagi orang lain. Maka nggak boleh. Jadi dipastikan dulu, kalau kita seorang wali, dipastikan dulu seseorang ketika mau menikah, apakah dia menjadi suami seseorang atau menjadi istri seseorang. Karena hukumnya haram ketika seorang wanita sudah menjadi suami orang menikah kepada orang lain. Wal musyratu minan nisa ya. Ya. Dan juga diharamkan. Tapi sebaliknya, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan karena untuk berzina. Nah itulah Pak sekalian, surat An-Nisa ayat 23 sampai 24. Ada pertanyaan? Ada yang paham? Kalau paham ya? Paham dong. Jadi kita perlu belajar itu, dan kita kasih tahu ke anak-anak kita sebagaimana sabda Rasulullah tadi. Karena anak-anak perempuan kita, ya hukumnya wajib kita ajarkan siapa yang menjadi mahram dia, sehingga dia tahu batasan mana dia harus memperlihatkan auratnya, dan batasan mana dia boleh dilamar oleh orang-orang yang menjadi bukan mahramnya. Karena di zaman sekarang pendidikan tentang siapa mahram kita sangat luar biasa, jauh tidak tersampaikan kepada mereka. Jangan-jangan nanti anak kita ya dicintai atau nikah dengan sesuatu yang dengan orang mahram. Nauzubillah min dzalik. Demikian saja Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, jadi pelajaran buat kita. Mudah-mudahan kita selamat dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Allah kuatkan iman Islam kita, menjadikan keturunan kita anak-anak yang soleh dan solehah. Allah berkahi rezeki kita, Allah panjangkan usia kita dalam rangka taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak,